Musairin Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu jenggat. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, ya aku zaman mondok pelosok itu sering nak marung utang gak bayar ya biasa. Ya biasa sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok, oh, persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran, terus kamu cerita, ya udah sih untuk ibu pacaran, oh tak puncak no ngalor itu. Itu jujur. Tapi suatu saat anak kamu pacaran kan, alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Pak, lah kowe kok untuk ibu. Wah, itu pangeran peparinge. Lho kan yo ora bodoni, Pak. Wah, iku peparinge pangeran. Gak pacaran, Pak. Oh, pacaran haram. Lha kowe ora kena muni ora kan bodoni. Pacaran haram, Cuk. Aku untuk bojo peparinge Allah. Wah, itu dimaafkan malah itu. Lho coba nyuwun sewu, ini analogi ya nyuwun sewu. Kalau andekan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga, satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya, iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng ning masjid, sak wiridan nangis, wah anak putune kok, wah mbahku khusuk kuat. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahir. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti solasi mujar. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Cuma aku lam yatakallam. Tapi padahal masternya kan. Jadi suara sama raya aku pengalaman, selalu waktu itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafadz bagho malah paling kasus dalam bab yungqolu. Bagho maknanya lacut. Bareng melok wazan imbagho yang bagi sayukjo. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid kan enggak beda-beda jauh. Barang kena bagho tuntas. Bahwa jadi yang bagi. Nah yang takut, yang bagi sulasi mujarrad apa? Bahwa Pak. Bahwa maknanya apa? Jadi tiang-tiang lacut Pak. Mereka bingung gurunya penerang no bingung. Daripada bingung jadi tiang-tiang maknanya lacut. Kayak laisa ku fi'il mandi, mudhari endi? Ora ono mudhari. Mandi kok ora ono mudhari? Ya mandi wae ora usah mudhari. Repot bahasa Arab wis repot. Kene ra melok dibahas mau apa coba? Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitra. As-sitra itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih, menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur karena kalau semua keburukan kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil aja, misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi cara anak kamu, wah disanggup, cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah cung sering ramunggah, anakmu mondok wis tenang santai. Nak ramunggah dalile. Tapi nak kowe cerita, mondok meniti pelosok pirang tahun Pak? 10 tahun. Kepengin ngit mayai, kepengin mondok susu ben barokah. Munggah terus Pak, munggah. Maksudnya ora munggah kelas, munggah apa wae pokoke. Wis tenang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan eksekusi. Semua ketika
minta saran sama sahabat, hala satar tapi telik, kamu tidak usah cerita. Karena tadi logikanya, kalau ada lapis ya, jangan-jangan yang lain juga itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam. Malah kita diajarkan awal masjid, awal wa amin, rawah. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing. Kamu pernah ini istighfar terus nangis. Jebule gerakan ngono iku ya nyun sewu ya ono duwike kan yo repot. Ndak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadaddin karena kesalahan tidak muncul. Loh itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'ah. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sang syiar itu adzan pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qoba. Lain namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu tidak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampai nanti salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan juga. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Enggak usah enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu dia ampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya gak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan, tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu, yang pondok is pengurus diberi tahu ngono. Mesti digo. Suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lah. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hadis seperti itu? Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijtihar atau ijhar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus iktidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu idealnya yora maksiat, yora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal. Memang gak konangan karena tidak pernah Ya saya kira demikian. Saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahab dari kitab Manhajut Tulab. Itu dikarang Zakaria Al-Ansori Mbak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajut Thalibin dari kitab Al-Muharrar. Itu dari kitab Basit Wajiz. Itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil. Itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani karangannya Imam Muzani ketika diimlahkan Imam Syafi'i. Karena semua karangan Imam Syafi'i untuk amla alaina Syafi'i. Ya amla alaina Syafi'i. Makanya kalau sampai ngaji muin qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Ekola Syafi'i fil Buaiti, ekola Syafi'i wa amlahu alal Buaiti. Makanya kola fil Buaiti, kola fil Muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengimplekan. Terus muridnya nulis. Nah, kebetulan tulisan paling mudawwan itu karangannya Imam Muzani, disebut Mukhtasarul Muzani. Sebenarnya beliau punya murid banyak, ada Imam Muzani, Imam Robi, Imam siapa Buaiti. Saya kira demikian. Assalamualaikum.